Dan di situ sebetulnya sudah terdeteksi ada sumber kandungan minyak yang cukup besar di daerah kita itu. Marga serumpun Muara Kuang yang saya cintai dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi, selamat datang kembali di channel Makuang, channelnya Uang Muara Kuang. Kalau kamu baru pertama kali masuk ke channel ini, ada baiknya kamu klik tombol subscribe, lalu aktifkan notifikasinya, sehingga kamu tidak akan ketinggalan video-video baru lainnya. Kali ini, kita akan ada obrolan ringan, membahas tentang marga serumpun Muara Kuang. Seperti yang saya tulis pada running tag, temanya adalah kita akan membicarakan tentang potensi yang ada di marga serumpun Muara Kuang dahulu sampai dengan sekarang. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang akan mendiskusikan hal tersebut, yaitu Kakanda Yuspano Rozi. Beliau ini adalah berasal dari Muara Kuang, tempatnya dari desa Kuang Anyar, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir. Kalau dulu Ogan Komeng Ilir ya. Dan nanti akan dibantu oleh abang saya, Bang Edward. Gimana Bang Edward, kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap kita malam ini? Alhamdulillah, insya Allah sudah siap. Oke. Senang sekali malam ini akhirnya bisa kita mengundang Bung Yuspano untuk sama-sama hadir di channel ini, ya untuk ya sekedar sharing lah. Sekedar sharing sebagai ungkapan rasa cinta kita terhadap tempat kelahiran kita sebagai perantau di sini di Bandar Lampung. Ya kita tentu saja tetap ada rasa rindu, ada rasa kangen ya terhadap tempat kelahiran kita, marga Muara Kuang. Nah, malam ini Bang Yuspano ini akan kita jadikan narasumber karena beliau ini sebetulnya tidak lama tinggal di Kuang Anyar, kelas 5 SD sudah jadi perantau, tapi kebetulan orang tua kemudian keluarga masih ada. Orang tua beliau juga adalah salah seorang pejuang ya, pejuang kemerdekaan di daerah Muara Kuang. Wak kalau kita manggilnya, Wak Rozi ya, Wak Rozi Mahmud. Nah, kemudian Bung Yuspano ini akhirnya kita sama-sama terdampar di Bandar Lampung, di Bandar Lampung ini. Tapi kita tetap ada menyimpan kenangan, menyimpan ingatan, cerita, sejarah bagaimana kondisi, potensi daerah marga Muara Kuang di masa lalu dan juga di saat ini. Ya walaupun jauh ya kita tetap kadang-kadang pulang ya, pulang kampung. Nah ini di sini ada juga anaknya Bang Yus, Mas Awal ya, Bang Awal ini generasi kedua. Ya harapannya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini agar anak-anak kita, keturunan kita ini tidak melupakan, tetap tahu asal usul daripada orang tuanya. Ya, jadi kalau ditanya orang tuanya, oh dia tahu daerahnya, keadaannya. Ya mungkin sebagai perkenalan Bang Yus bisa diceritakan secara singkat. Ya mungkin cerita pribadi dulu lah ya. Gimana dulu di Muara Kuang, di Kuang Anyar, akhirnya terdampar di Bandar Lampung ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dari kecil sudah disuruh orang tua merantau ke kota Palembang untuk menempuh pendidikan, yang mana marga Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang pada tempo dulu di tahun 80-an. Kalau dari Palembang mau ke Muara Kuang itu, kalau istilah kata orang tua dulu bumi mati. Bumi mati. Sehingga cerita, saya orang tua menyuruh maju, saya kelas 5 SD sudah dipindahkan ke Palembang. Dan sampai tamat tingkat SMPA di kota Palembang, sempat mondar-mandir setelah 1 tahun, akhirnya berangkat ke kota Palembang Indonesia. Dengan berjalannya waktu, udah hampir 40 tahun, saya sering pulang ke desa Kuang Anyar Muara Kuang. Dengan berbagai cerita dan pengalaman dari orang tua, bahwa Muara Kuang ini menurut cerita orang-orang tua dulu penuh dengan misteri sejarah. Salah satu pertempuran
di zaman tahun sebelum merdeka itu kata-kata orang tua bahwa di desa Kuanganyar itu ada satu tempat namanya tempat orang berladang di seberang Sungai Ogan namanya Kapung-Kapung. Itu kata orang tua itu tempat tentara Republik Sembunyi ya. bersembunyi karena tentara kerajaan Belanda tidak bisa masuk karena tidak punya perahu punya sungai sehingga aman. Nah, cikal bakal dari dua jenderal yang berasal dari Lampung, tapi mereka banyak berbakti di daerah Sumatera Selatan, khususnya di daerah Ogan Komering area Oki pada saat itu sebelum jadi Ogan ini sekarang, yaitu mantan Menteri Agama terakhir berpangkat dengan Jenderal Alam Ratu. Oh iya, ya memang daerah perjuangannya itu di Saudara Jonda Adinda Dedi mungkin pernah terdengar, tapi kalau seperti anak saya mungkin baru saat ini dia dengar. Alam Sakratul Perwira Negara. Dan salah satunya lagi jika bakal mau jadi jenderal, Mayor Jenderal Punarawan almarhum Riyad Budu, bapaknya Pak Riyad itu berjuangnya penuh ada di daerah kita Papua. Dan termasuk bapak saya sendiri itu adalah SKK. Jadi kalau sekarang namanya Duta ya. Kalau dulu namanya kanan-kanan. Dan kalau menurut cerita dari kakak ipar sepupu saya, Marakuang ini termasuk di samping sumber daya alamnya juga punya potensi. SDM-nya juga pada saat itu orangnya lebih duluan yang berkembang. Tapi di saat ini bahkan kita malah jatuh gitu ya. Belum ada yang ngomong. Ya seperti cerita kakak ipar sepupu saya bahwa gadis-gadis Marakuang itu cantik-cantik. Yang menurut cerita emak saya dulu, makanya bisa menjadi istri seorang presiden, kalau sekarang mungkin gubernur gitu. Sumatera Selatan itu yang namanya apa? Abdul Razak. Presiden Rozak. Iya, Presiden Razak. Orang bilangnya Presiden Rozak. Iya. Itu istrinya orang itu. Termasuk kalau dulu namanya mungkin sekarang bupati dulu apa bedanya ya? Bedana. Itu orang itu. Jadi sangat ironis sekali. Seharusnya Marakuang itu kalau saya dari dulu terpikir, kenapa kecamatan Marakuang ini tidak dibuatkan pasar harian? Belakang, benar ini Pak, pernah ada sempat katanya rumah makan Pak. Oh ya, jadi di zaman awal kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, itu sejarahnya di daerah kita itu sudah ada 3 katanya rumah makan yang 24 jam. Ya artinya apa? Ada kegiatan ekonomi, kegiatan perekonomian, kehidupan itu ada rumah makan 24 jam, berarti kan ada aktivitas gitu ya. Pada zaman waktu dulu ya, yang kira-kira belum ada hubungan yang seperti sekarang sangat cepat gitu, jalan sudah bagus, transportasi belum lancar ya. Marakuang sudah ada rumah makan yang bisa 24 jam. sudah ada toko Tukang mas, pandai besi, tukang gigi, tukang keriting. Nah, tukang keriting itu indikasi itu. Ya, jadi orang itu kan pengen tampil cantik gitu kan, pengen tampil cantik. Dan dulu ada orang suku Tionghoa. Ya, daerah Marakuang itu dia buat rumah makan gitu kan, dia buat kios bensin gitu kan. Nah dari situlah cikal bakal orang Marakuang itu pintar masak gitu kan, pintar dandan, berhias. Nah jadi kalau orang tuanya Bung Yus ini dulu jadi pejuang kemerdekaan ya, jadi veteran lah ya. Kalau cerita Bapak sebelum jadi perjuangan Angkatan 45 dulu sempat jadi tentara Heho. Oh, zaman Jepang. Tentara Jepang. Jadi masuklah Heho. Setelah Jepang mundur, agresi kedua terjadi Angkatan 45 sampai dengan pas 1950. Terakhir melepaskan diri dari ketentaraan gitu ya, pulang kampung petani jadi petani. Yang ada jadi petani zaman dulu itu kan menyenangkan, hidup penuh dengan kesejahteraan, santai gitu kan, tidak dikejar-kejar waktu. Makanya dulu daerah kita itu kalau zaman Belanda itu, oleh orang Belanda itu siapa-siapa yang punya banyak kebun karet gitu, itu dikasih kupon. Nah nanti kupon itu bisa diuangkan gitu kan, bisa ditebus untuk bekal, untuk makan, minum gitu kan. Jadi orang yang sudah kaya dikasih kupon lagi kan, karena artinya rajin. Orang itu rajin, punya banyak kebun karet, punya banyak ternak gitu kan. Nah nanti dia itu yang katakanlah cukup maju kehidupan, usaha, pertanian, nanti oleh Belanda itu dikasih gelar pangeran. Jadi pangeran itu bukannya keturunan bukan, tapi orang-orang yang
dianggap maju hidupnya. Dia punya wawasan berwira swasta, berbisnis, kemudian punya pertanian yang bagus, punya peternakan yang bagus. Nah, nanti oleh Belanda ditawari, mau nggak dikasih gelar pangeran gitu kan. Kayak di Marakuang itu kan ada beberapa pangeran. Nanti di Tambang Rambang itu ada pangeran, di Lubuk Liat itu ada pangeran gitu kan. Jadi menjadi pangeran itu bukan karena anak raja atau karena keturunan, tapi karena prestasi dalam kehidupan. Ya. Nah, ini kan masalah potensi kan. Nah, mungkin kita bicara masalah potensi sumber daya manusia dulu. Nah, karena dulu kampung kita ini kan di pinggir sungai. Nah, kampung-kampung yang di pinggir sungai itu biasanya adalah kampung-kampung yang lebih dulu, artinya dijamah oleh modernisasi. Artinya informasi orang datang itu kan lewat sungai. Nah, otomatis kampung kita kan lebih duluan dibandingkan kampung yang ada di daratan ya, kalau misalnya kayak di Pramuguli atau Tanjung Rambang gitu kan, dia tidak di pinggir sungai besar kan. Nah, kalau kampung kita pinggir sungai besar. Nah, itu coba diceritakan bahwa dulu istilahnya SDM dari daerah Muara Kuang itu kan belum ada yang jadi insinyur atau jadi sarjana, dan daerah kita sudah mulai ada. Nah, coba diceritakan siapa-siapa ya itu orang. Ya, setahu saya, dan saya juga pernah membuktikan cerita-cerita orang tua itu, bahwa Marakuang pada saat itu di bawah tahun 50-an dan sampai 50-60, mungkin di Indonesia ini istilahnya seorang insinyur masih bisa dihitung jari. Bung Karno insinyur, baru Presiden Soekarno. Warga Marakuang alhamdulillah sudah bisa menelurkan 3 sarjana teknik. Salah satunya pendiri PT Pupuk Sriwijaya, almarhum Insinyur Ibrahim, anak Pangeran Ahmad Zohir, asal dari desa Lubuk Liat, marga Lubuk Liat dan Marakuang. Terus seperti mantan Presiden Direktur pertama kali PT Timah Bangka, itu adalah Insinyur Izul Zahri, itu juga orang dari Marga Tambang Rambang, Kecamatan Marakuang. Direktur, kalau tidak salah mungkin karena dia seorang teknik, mungkin direktur teknik, Insinyur Bayu Rambang. Mungkin kalau orang Sumatera Selatan sampai detik ini, kalau dia sudah di atas umur tingkat SD sampai tingkat SMP sampai SMA, mungkin tahu dengan Yayasan IBA. Yayasan Ibu Bayuni, bahwa di Yayasan IBA itu setahu saya di Palembang dulu dari TK sampai perguruan tinggi dan seluruh macam sekolah ada. SGO-nya ada, STM-nya ada, SIME-nya ada, makanya dia terkenal di Palembang. Jadi ironis sekali sebetulnya, kalau saya berharap dari dulu seperti sekarang katanya di Tanah sudah ada kami. Sudah. Artinya biasanya setiap daerah kalau sudah dimasuki terintegrasi, tingkat perkembangan ekonomi kerakyatan itu biasanya naik. Dia cepat naik. Gitu. Tapi kenapa mereka belum dibuat pasar karya, gitu, pelan-pelan gimana, gitu, untuk menopang perputaran ekonomi. Sehingga dengan kemajuan ekonomi mungkin orang Marakuang tidak banyak merantau. Mungkin saudara-saudara juga tahu lah barang Marakuang itu tinggal apa? Kata orang Bengkulu kawan saya Pak Habdi itu, saya pernah ke Marakuang kan. Marakuang tinggal sangkarnya aja. Orang yang padalan. Ya karena walaupun sumber daya alamnya mungkin sangat artinya menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, tapi karena mungkin pembangunannya terbelakang sehingga orang-orang kita yang ada di kampung itu tidak yakin untuk hidup di kampung zaman setelah 80 ke sini. Ditambah lagi dengan seperti perkembangan sekarang harga karet turun, kan? Jadi tidak ada lagi menurut orang di kampung itu apa hidup. Yang kita tahu perspektif ke keadaan sekarang ya. Pengalaman saya saudara Juanda yang pernah saya gali dari cerita orang tua itu Marakuang, tempo dulu dan sekarang. Potensi sumber daya manusianya ya. Jadi potensi sumber daya manusianya sebetulnya dari generasi awal, katakanlah awal kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, ya jadi sudah ada beberapa tokoh katakanlah yang mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Ya kemudian generasi-generasi berikutnya itu nyusul kan. Ya generasi di atas kita sedikit yang sudah menjadi sarjana, yang sudah jadi insinyur. Ya tapi sayangnya jarang pulang kampung. Sama kayak kita ini sudah di Bandar Lampung, kadang-kadang tangannya tidak cukup panjang untuk katakanlah balik lagi
ikut partisipasi dalam membangun daerah. Ya paling-paling bisanya ya seperti inilah, sekedar melepas kerinduan. Nah, kemudian itu potensi sumber daya manusia. Sekarang kita lihat potensi sumber daya alam. Nah, kalau diceritakan, sebetulnya Muara Kuang itu kan sangat strategis tempatnya. Ini kalau kita dari Muara Kuang ke Batu Raja itu 80 km. Kemudian dari Muara Kuang ke Palembang hanya 120 km. Dari Muara Kuang ke Prabu Muli hanya 60 kilo lebih kurang. 60 km. Nah, itu ada sebetulnya itu ada akses cepat dari Muara Kuang menuju Kaiwago, Omring, Tugu Mulyo gitu kan. Apalagi itu kan jembatan dari Muara Kuang Tanah Abang itu kan sudah jadi. Nah, itu dari ujung dusun Tanah Abang menuju jalan lintas Komring itu katanya tinggal berapa ya? 10-an kilometer. Berarti dekat ya? Nah, sangat dekat. Untuk menuju Tugu Mulyo atau menuju Kayu Agung itu sudah sangat dekat. Nah, makanya sebetulnya daerah Muara Kuang ini kalau potensinya dibangun, ini nih bisa jadi semacam hub ya, daerah penghubung ke Palembang, penghubung ke Batu Raja, penghubung ke Prabu Muli, penghubung ke Tugu Mulyo, Lampung, Komring, gitu kan? Gitu. Nah, pusatnya di sini. Makanya tidak heran kalau di zaman kemerdekaan itu di Muara Kuang itu sudah ada rumah makan yang buka 24 jam. Ada beberapa rumah makan buka 24 jam. Karena orang dari Palembang, Batu Raja, dari Prabu Muli, udah dianggap jadi dari Komring, sangat sentral pada sangat sentral. Transitnya di situ. Transit di Muara Kuang. Makanya kata Dokter Madlur almarhum itu sudah ada tukang emas, sudah ada tukang gigi, Tukang keriting. sudah ada tukang keriting, sudah tukang Pandai besi. keriting. Nah, pandai besi, tukang keriting itu populer ya. Jadi gimana orang itu rambutnya lurus, kok tiba-tiba dijadiin ikal, dijadiin keriting. Makanya sudah tuh agak Jadi bergelombang. unik. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit ya mengenai potensi alam yang lain. Kalau dulu kan karet, so pasti kan. Kalau dulu jeruk Muara Kuang itu kan luar biasa, jeruk. Kalau dulu seingat saya sudah ingat tapi artinya sudah sadar benar bahwa bukan cerita orang tua lagi. Termasuk kakek saya dulu pernah sempat punya kebun jeruk kue, lebih kurang 1000 batang. Jadi setiap musim itu dulu sampai punya saudara angkat kita dari desa Srikandis daerah Rantau lain. Karena pada saat itu buahnya kali berbuah sampai ratusan ton. Cuma berhubung dulu tuh hubungan kita ke Pulau Jawa Kurang lancar ya. jadi hanya berputar di putaran kota Palembang sehingga harga buah jeruk itu tidak terlalu menjadi andalan untuk perekonomian pada saat itu. Tapi di zaman sekarang bahkan itu kan yang dibutuhkan orang jeruk itu. Karena dia milih jeruk sakis dari Cina. Jeruk kue itu ya. Ya sekarang sebetulnya udah mulai juga sih. Jadi warga Muara Kuang itu kan sudah mulai juga nanam jeruk. Kalau kita lihat di Facebook, postingan Facebook dari Muara Kuang itu nanam jeruk gitu kan, kemudian wisata jeruk kayak gitu, orang jual jeruk dan waktu itu aku tuh pernah dapat kiriman jeruk Muara Kuang itu lebih berair, beda itu dengan jeruk misalnya BW yang ada di sini atau jeruk Medan. Ya, jeruk Muara Kuang itu memang tidak terlalu manis tapi airnya lebih banyak. Nah itu potensi ikan ya. Daerah kita itu dulu banyak sekali ikan, kayu, ya. Nah, dan yang paling potensi yang masih tersimpan ini adalah hasil tambang yang belum sempat sudah tergali tapi belum semua. Sudah pernah dieksplorasi. Jadi pada tahun 70-an itu, jadi di daerah Kasa sampai ke daerah Ibu lalu Beringin Dalam, Gunung Raja itu kan banyak ladang gas. Nah itu di dekat Dusun Lubuk Tunggal itu Pertamina itu sudah pernah buat camp untuk eksploitasi gas. Nah kemudian dulu saya masih kecil ya, tahun 74, 75an itu di dekat SMP ya, di Simpang BRK itu sudah ada camp Pertamina cukup besar. Dan di situ sebetulnya sudah terdeteksi ada sumber kandungan minyak yang cukup besar di daerah kita itu. Nah, cuman kita ini tidak tahu kenapa dulu itu eksplorasinya itu tidak dilanjutkan sampai eksploitasi. Nah, itu dugaan saya, itu memang sengaja dijadikan cadangan. Kalau di tempat-tempat lain itu sudah mulai katakanlah habis, maka eksploitasinya itu akan dimulai di daerah yang dicadangkan. Kalau kata emak dulu, ada yang minyak masih muda.
Masih mudanya. Kira-kira tahun berjalan kamu udah nambah ini umurnya. Iya benar Kak. Karena banyak respon juga dari kawan-kawan ini katanya coba diselingi bahasa dusun gitu kan channel gitu ya. Macam tadi jeruk tadi kan limau ya. Kalau misalnya bicara tadi limau kue kan. Kalau ikan tadi pihek kan. Musim pihek muda. Nah, mungkin banyak Jadi dulu diselingi bahasa dusun. Bang Juanda, saya sempat masa saya sekolah di Palembang dulu, kalau orang-orang di Palembang entah dia dari kayu, entah dia dari pemerintah, dia dari lahan, merokok hebat. Tapi kita sendiri, saya sendiri selaku orang mertua, hebatnya di mana? Belum sadar ya, belum sadar. Apa dia? Kok bumi mati, silang hubungan sangat susah, tapi merokok itu orang hebat. Nah, mungkin setelah saya menggali cerita saya tadi, yang saya bilang mungkin dari sumber daya manusianya, mungkin jangan orang, mungkin kembali kata Juanda tadi sumber daya alamnya, mungkin walaupun belum tergali gitu ya, kita sering kata rumah dulu banyak nih kan minyak kata Belanda sama muda. Itu kan zaman Belandanya masih muda. Nah ini kan lebih jalan kan 55 tahun. Terus saya pernah sempat harus penting dulu saya jadi ada saudara angkat salah satu guru besar pakar pidana hukum. Yus, kita kapan-kapan balik ke Merkuang. Ada apa enggak? Aku tuh rindu dengan Merkuang. Kenapa nggak Merkuang? Merkuang hebat sekali dalam hati saya. Dalam hati jadi Merkuang. Merkuang itu daerah itu udah bulan dan pertama. Jadi kita angkat kita saudara kita bawakan nyanyi jadi. Dan dengan berjalannya waktu sehingga mereka terlupakanlah pas sekolah balik. Beliau sakit. Cerita sakit sampai 2-3 tahun kan meninggal, jadi tidak terlaksana. Jadi ya seorang dari daerah lain seperti Profesor Kadri itu, dia orang tuanya 26 miliar Palembang, di sini tahu daerah Merkuang. Makanya saya setelah menggali cerita, saya padu dengan cerita saudara Bang Juanda ini, hampir punya pengen kemauan kok. Kenapa Merkuang ini yang orang lain kenal, Kita sendiri orang Merkuang tidak tahu apa belakangnya apa Merkuang sejarah. Setelah kita telusuri mungkin kita dengan berdasarkan dari sumber daya manusianya, mungkin kita lebih duluan istilahnya maju sedikit dari daerah lain. Ya, yang pasti kita lebih duluan punya sekolah. Nah, jadi SD Muara Kuang itu kan kemarin kita reuni 100 tahun. iya. Itu didirikannya itu tahun 1919. Nah, jadi kalau cerita-cerita zaman dulu itu banyak tokoh-tokoh nasional ini, ya diantaranya tadi yang disebutkan Jenderal Riyakudu, Jenderal Tobing, Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara, termasuk Jenderal Nasution itu ternyata pernah ngajar di SD Muara Kuang itu. Ya tahun 2019 ya mungkin yang saksi hidupnya mungkin sudah tidak ada lagi. Karena 2019-2020 udah 100 tahun lebih. Mungkin udah jarang lah istilahnya ada orang yang masih hidup umur 100 tahun lebih. Nah, jadi dengan adanya sekolah pertama, ya kalau tidak salah sekolah itu di Sumatera Selatan itu cuma ada 3 sekolah. Di Palembang, di Muara Kuang, di Bangka kalau salah satu. Nah, jadi betapa pada saat itu pemerintah Belanda itu sangat memberikan perhatian kepada daerah Muara Kuang. Kalau tidak ada diberi perhatian, untuk apa dia bangun sekolah pertama ada di situ gitu kan. Nah, kemudian Muara Kuang itu sendiri untuk ibu kota kecamatannya ya. Yes. Itu kan seperti daerah trans itu, rumah-rumah itu sejajar. Kayak udah tertata betul. Iya, sudah tertata seperti kompleks. Kemudian kantor camat itu kan dulu depan lapangan bola. Nah, itu kalau di Jawa itu lapangan bola itu sebenarnya alun-alun ya. Alun-alun kewedanaan Muara Kuang. Nah, kemudian di sebelah sekolah itu kan itu kita nyebutnya dulu itu pesanggerahan. Nah, kalau di dusun kan ngomongnya senggerahan gitu. Nah, sebetulnya itu pesanggerahan tempat Belanda itu noni-noni Belanda dansa istirahat. Kayak kalau main ke situ sering ketemu botol minuman yang kita nggak tahu. Apa depan rumah, kalau aku terkenal sedikit rumah Depati Sempuan. Rumah Depati Sempuan itu sebetulnya rumah yang juga nyimpan banyak sejarah. Nah, penyerahan kedaulatan kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 49 itu untuk daerah Ogan Ilir itu di situ di rumah. Rumahnya itu belum sempat kita renovasi, belum sempat kita perbaiki, ternyata sudah hancur duluan. Dan insya Allah nanti satu saat itu bisa kita renovasi lagi. Nah, itu kan artinya potensi sumber daya alam kan.
Nah, makanya dari letak Muara Kuang itu memang sudah sangat strategis. Dari sumber daya manusianya, memang dari awal-awal artinya sudah mempunyai beberapa sumber daya manusia yang katakanlah membangun republik ini. Memimpin perusahaan timah, menginisiasi pabrik pupuk, menginisiasi pembangunan pembangkit listrik, gitu kan. Ya itu ternyata tokohnya itu orang Muara Kuang. Ya termasuk yang gimana cerita ada itu, yang pensiunannya mau jadi security kolonel itu, mayor itu. Saya sempat ngobrol lebih kurang pada saat itu 2007 kalau nggak salah. 2007. Beliau itu pernah ngobrol dengan saya di daerah Tabon Dalam, kota Bandar Lampung ini. Sudah cerita singkat. Ketika beliau belum masih berpangkat mayor, katanya ditugaskan dari Kodam 2 Sriwijaya untuk menjadi komandan security PT Pupuk Sriwijaya. Ketika di sana katanya ditolak. Jadi surat sudah keluar, katanya izin, kok di situ ditolak. Sampai dia, saking dia tahu sejarah, dia bilang, enak kamu orang dari seberang kok jadi direktur, kita mau jadi komandan keamanan aja ditolak. Sedangkan yang mendirikan ini katanya dia sempat, padahal Kolonel Purnawirawan Pak Saringman itu orang daerah Prabu Boleh. Dia mengaku orang Markuang, karena kata dia yang mendirikan Pusri ini katanya orang Markuang. Nah, ini masih jatuhnya cucunya. Kita tanya dan mereka cerita, ya ini menjadi catatan sejarah buat generasi kita dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan juga pemerintah daerah sangat terbuka, karena ironis sekali Markuang itu sampai tidak hubungan khusus transportasi darat ini tidak bisa mengikuti daerah lain yang maju. Tapi katanya kalau sekarang mungkin dengan selalu disindir dengan hiasan lagu tembang jalan dulu sana. Alhamdulillah kata mereka yang pulang sekarang dusun katanya sudah mulai bagus, sudah mulai ada perhatian. Ya itu cerita masalah yang khususnya untuk di duniawi ya, kemajuan teknologi segala macam perekonomian masyarakat setelah merdeka dan sebelum merdeka, bahwa Markuang itu lebih dulu dari daerah lain. Kembali masalah cerita tentang pendidikan keagamaan, betul. Benar. Kalau menurut cerita Pak dulu di Palembang, bukan cerita mama saya. Kalau cerita Pak itu, kalau kita seorang anak biasa membanggakan tua kan ya. Iya. Ini cerita dari orang lain. Nah, Jadi waktu itu pas tahun 80 pas saya kenal di rumah Wadah sini. Wadah sini itu orang hebat semua ada berada. Kakak yang tertua pernah jadi kepala pengadilan Sumatera Selatan nomor 2 di Jakarta. Jadi dia cerita, kakek kamu dulu kalau kita Markuang iya. Hebat apa Pak? Kalau orang zaman dulu kan manggil orang-orang sesepuh itu kan sangat santun, Kiai Guru. Udah Kiai Guru baru manggil Wah Haji Mahmud. Kenapa Pak? Ya kalau Pondok Sri Bandung tuh Wah Haji itu jadi Kiai Guru. Tahun 40. Setelah dia masuk di tengah kan digangguin, tidak kelak ke Sri Bandung. Rencana uji Pak juga Pak namanya kalau aman dia nggak ditarik. Lagi Dia tertarik, dia tetap di Sri Bandung. Sri Bandung. Makanya udah lama ini kakakku dulu kalau kau terpilih jadi kepala desa, kalau kita dasarku kita sejarah ke Pondok Sri Bandung. Bukannya kalah, bukannya Pendirian yang sempat didirikan oleh IAE. Dan di Kabupaten Ogan Komering ini ada 2 tokoh agama. Mungkin saudara Juan juga ada Juan ini mungkin tahu lah namanya Kiai Tambang ini. Oh ya, itu sangat terkenal. Itu beda sama kakek saya, sama Iya kami. Kalau Kiai Tambang itu 11 kali katanya pergi haji ke Mekah. Kalau kakek saya antara 9 sampai 11 tahun tinggal domisili belajar agama di Mekah. Artinya kata adik Janda tadi bilang kalau orang pergi haji di zaman dulu tuh memang orang punya kelebihan memang betul, nggak sembarang. Kalau sekarang asal ada duit berangkat haji. Kalau orang zaman dulu berangkat haji itu memang sudah terseleksi, gitu kan. Kalau menurut cerita kakak yang dari Bukit itu, nah itu juga saya punya kakek sendiri, tapi banyak orang yang lebih tahu hebat kakek saya. Kakek saya dulu mau jadi dosen di Mesir, berhubung karena tinggi cuma semeter, ditolak, nggak masuk ukuran. Dia tetap pulang ke Indonesia, kawin, ngambil sepupunya depan sepuan nenek saya. Antara desa Kongonya dan Markuang itu harus terpisahkan. Tetap orang berlatang sejarahnya orang umum. Terus kalau kata Pak dulu dan orang-orang dusun,
kalau orang Padang Panjang ke Sumatera Selatan, ke dusun kota Kuanganyar, ibarat Wuhan Barat ke Indonesia jadi Bali. Tentang agama. Iya. Jadi memang potensi Markuang itu baik dari segi ilmu duniawi dan agama dari mungkin Betul. Ya di Muara Kuang sendiri itu aku tuh masih ingat ada beberapa kiai ya, ada Kiai Yusuf, ada Kiai Hafiz. Nah, Hatta Rajasa itu kan orang tuanya itu kan pernah tugas di Muara Kuang. Nah, adik Hatta Rajasa itu ada namanya Hafiz. Nah, Hafiz itu sebetulnya ngambil nama dari Kiai Hafiz itu. Ya Kiai Yusuf maupun Kiai Hafiz itu dakwahnya itu sampai ke Lampung sini. Jadi berdakwah sampai ke Provinsi Lampung, sampai ke Lintang, Lawang, Linggau. Itu adalah tempat dia berdakwah menyebarkan agama Islam. Ya memang betul lah, artinya dari segi sumber daya, dari segi spiritual, dari segi ilmu keduniaan, insinyur gitu kan. Ya memang dari zaman dulu sebetulnya orang-orang dari daerah kita itu memang sudah mumpuni. Ya makanya masih bangga lah jadi orang Markuang itu. Tapi aku yakin generasi 80-an di sini kalau dia tidak seperti kita sering bertanya atau sering mendengar, mereka tidak tahu. Betul. Nah, makanya jangan sampai anak keturunan kita ini seperti kehilangan akar kehidupan, bahwa dia pernah keturunannya, orang tuanya itu pernah berasal dari satu daerah yang dari zaman dahulu sebetulnya sudah sangat maju peradaban dari segi usaha, dari segi pendidikan, dari segi spiritualitas gitu kan. Nah sekarang ini ya kita harapkan generasi-generasi baru ini untuk terus sama-sama ya membuka semangat ya supaya kita bangkitkan lagi lah kejayaan lah ya dalam tanda kutip, kejayaan zaman dulu. Jadi kira-kira apa ini simpulan-simpulannya dari bincang-bincang kita ini Bung Yus? Ya kalau saya secara pribadi kesimpulannya bincang-bincang kita, saya tidak terlalu berlebihan berharap kepada baik itu pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi, ya artinya khususnya kecamatan Markuang dan Markuang itu dari Markuang, Amang-Amang, Lubuk Liat, ya dari sisi pembangunan ya jangan sampailah kita artinya ketinggalan daerah. Itu betul. Dan potensi-potensi yang ada itu mesti digali ya, terus menerus. Ya, karena dulu saya sendiri agak malu buat orang tua. Karena apa yang mau dibanggakan? ya, kalau mau balik musim hujan ini naik motor, kadang-kadang naik mobil, dorong mobil apa yang dorong daripada naik. Mulai dari mobil dia sampai ke lulusnya dan dorong. Jadi malu kan ini nggak. Nah mudah-mudahan, tapi alhamdulillah saya melihat Pak Gubernur yang sekarang Pak Herman ini dan termasuk Pak Bupati yang sudah ini ya agak lumayan hadir pada Markuang. Mudah-mudahan siapapun menjadi pemimpin kabupaten Ogan yang akan datang ya mereka ya itu tadi memang mereka juga harus tahu sejarah. Betul. Kalau mereka tahu sejarah Markuang itu mungkin mereka agak tertarik dan merasa tergugah untuk terpanggil gitu kan, untuk membangun kembali tanah leluhur. Kita ini memang sangat disayangkan generasi penerus dari ketiga orang yang kita sebut orang-orang yang terdahulu yang sempat mengenyam pendidikan pada saat itu mereka orang bertempat. Bapak saya dulu cuma kelas 2 SR, berarti saking susahnya kan, langsung masuk hero, masuk tentara. Dan mereka pada saat itu tahun 50-an itu sudah insinyur 60-an kan? Iya, tahun 50-an. Mudah-mudahan sempat tapi tiap hari katanya seperti mantan wali kota Pak Edi Santana kan ya, mantan gubernur bahwa katanya ada sedikit banyak katanya aliran darah Markuang. Ya, dari sisi ibunya. Ya, tapi sangat sayang beliau dari tangannya sampai gubernur. Sehingga mungkin orang Markuang ini, andai kata Pak Edi Santana untuk jadi gubernur, mungkin kita juga karena di orang Markuang dia mungkin sedikit banyak nanti membahas sejarah, mungkin ya orang Markuang akan tergugah gitu. Ya, yang paling penting istilahnya baik saudara-saudara orang-orang yang ada di Muara Kuang maupun orang-orang Muara Kuang yang ada di perantauan, artinya untuk merasa terpanggil lah, tergugah hatinya untuk ya paling tidak ambil bagian lah ya, mencoba mendorong supaya kejayaan atau prestasi di zaman dulu yang pernah ada di daerah itu harus dibangkitkan kembali. Nah, makanya kalau Ogan Komering Ilir atau Sumatera Selatan mau bikin universitas baru,
yang bahwa ya bangun di universitas di Muara Kuang gitu kan. Kalau mau bikin pabrik atau mau bikin tempat-tempat katakanlah pusat-pusat pengembangan, Ada termasuk pergudangan kan? ya pergudangan Benar-benar pikirkan di Muara Kuang. Ada komentar nggak dari bincang-bincang orang tua ini? Nah, seperti acara ini, oh ini bagus sebetulnya acara untuk menggugah atau memberi informasi lah paling nggak kan, khususnya generasi-generasi muda yang nggak tahu tentang Muara Kuang. Karena banyak juga komentar dari kawan-kawan di subscriber. Kita kan ada grup juga, grup SMP kan biasanya, grup SD. Nah, itu saya share ini, oh bagus ini katanya. Ya, khususnya bagi generasi-generasi muda yang tadinya nggak tahu Muara Kuang itu apa. Gitu. Ya bahkan ada komentar-komentar dari orang Muara Kuang yang di Taiwan, orang Muara Kuang yang di Australia, orang Muara Kuang yang di Malaysia, ya kan? Itu kan ada banyak sekali. Ya mungkin istilahnya dengan kita terus menggaungkan ini, menyampaikan kisah-kisah, cerita-cerita ini, ya mungkin orang yang tadinya asal keturunan Muara Kuang sudah mulai lupa tentang Muara Kuang, nah dengan ini kan jadi tergugah, jadi teringat kembali. Dan mudah-mudahan para praktisi berkuang yang selama ini tidak tahu, dia tidak malu untuk mengaku berkuang. Kalau saya sendiri dulu, lagi jalan masih susah musim hujan ini agak minder ngaku berkuang. Betul. Nah makanya dulu waktu Mbak almarhum masih hidup, kita itu kan sudah pindah ke sini semua sekeluarga. Tidak ada lagi saudara kandung. Waktu itu kita kepikir, oh rumah di Muara Kuang itu kita jual aja ya. Toh nggak bakal ada lagi yang nempatin. Nah waktu itu Mbak itu larang. Waduh jangan katanya dijual. Justru nanti ya kalau bisa diperbaiki. Kalau sampai rumah di Muara Kuang itu dijual, nanti kalian itu akan hilang akar. Akan kehilangan akar, tercerabut dari akar keturunan. Ya pastilah kalau rumah udah dijual, akan jarang sekali pulang kampung kan. Saudara kandung udah pada Saudara kandung sudah pada di perantauan semua. Nah tapi sekarang berkat masih ada rumah, peninggalan orang tua dulu, katakanlah tanah sedikit-sedikit masih ada, ya masih ada lah alasan untuk kita menengok kampung. Tengok kampung, pulang tiuh kata orang Lampung itu kan. Ngomong-ngomong nih, Mas Awan pernah nggak pulang kampung? Kalau dulu sering waktu kecil. Oh, kecil. Iya. Waktu SD, SMP. Sering diajak sama Bapak. Ada yang jalannya yang katanya kata Kak Yus itu loh. Kalau Anda ingat itu jalan itu, mobil itu dipakai rantai, ya nggak terulok. Kalau sampai 86 lah ya. Iya. Kan aspal kan mulai 86, 83 itu baru disuruh kan. Baru pengerasan pertama kan masih hancur. 86 belum normal. Ya, kalau naik mobil kalau musim hujan dari Palembang itu mulai dari Lubuk Liat, habis dari perbatasan apa namanya Betul. sampai ke dusun Kuanganyar dan pengen dorong dan Tidak menyumpah. Nyesel ya, kenapa nenek moyang itu lu jauh betul bikin kampung di sini? dan ada lagi kita di samping punya potensi SDM yang masa lalu dan sekarang mudah-mudahan juga generasi ini masih tetap seperti daerah lain kan, orang-orang sarjana juga kita banyak. Dari segi agama juga kita juga di bidang agama ini daerah Kuang juga nggak tinggal kalau dulu kan, sampai sekarang itu alhamdulillah masih ada pondok itu di energi Seperti- simpang Jadi apa ini kan orang desa Serkembang. Serkembang. Nah salah satu juga yang saya pernah dengar cerita orang tua dulu seperti gitar tunggal katakan 9 merupakan nomor 1. Selalu nomor satu. Baik yang lagu nasib maupun 3 serangkai itu kata-kata aku ingat kata banyak lagu kemampuannya. Pengajaran karena kalau di Palembang kan pernah ada ini 3 serangkai kita ini pakai apa? Nah, begitu lagi muda ini tembak dengan uang. Kurang Agak gitu. kurang gitu. Ya makanya artinya kesenian, kegiatan keagamaan sekarang sih sudah mulai bagus ya. Pertama jalan kan sudah lumayan. Alhamdulillah. Ya itu ada pondok pesantren gitu kan. Kemudian rumah kita dulu itu kita buat rumah Quran. Sudahnya sekarang kan sudah ada SMA, sudah banyak. Di Munggu ada SMA, Kuang Dalam ada SMA, di Kemambang ada SMK. Nah mungkin pemerintah Sumatera Selatan mesti bikin paling tidak politeknik lah, buat di daerah Muara Kuang politeknik, bila perlu universitas, supaya orang daerah-daerah situ kalau mau kuliah tidak harus lagi pergi ke Palembang atau pergi ke Indralaya. Ya itu kita di Bang Belanda. Kalau kita di Merkuang itu kan lahan masih banyak luas ya. Kalau Banyak. kota
seperti kalau Kota Palembang padat membuka gudang yang kira-kira tidak ganggu untuk pergaulan masyarakat kan. Ya, Jadi dengan adanya pembangunan keekonomian di masyarakat Marakuang itu, mereka juga dengan ada pekerjaan itu mereka tidak harus merantau meninggalkan betul. Marakuang. Buktinya kalau harga karet mahal, itu perantau-perantau dari daerah mana-mana itu pulang kampung semua. Pulang kampung semua kalau karet mahal. Nah, tapi kalau karet murah ya mau apa lagi? Karena kurang maju, kemudian usaha perdagangan lain kurang maju, akhirnya merantau lagi gitu kan. Malaysia malah merantau gitu kan. Dan di dekat tuh banyak ini apa istilahnya Sungai Lebak Lembu. Ah, Itu termasuk terkenal ikan Potensi. Marakuang Potensi. untuk di peternakan perikanan itu. Iya, kalau dulu kan liar, mestinya sekarang ini kan usaha perikanan itu kan mesti sudah mulai budidaya. Jangan lagi kita nangkap ikan liar di sungai, di lebak gitu kan. Tapi gimana caranya kita membuat budidaya kolam ikan gitu kan. Karena airnya kan nggak habis-habis. Nah sekarang ini siapa yang punya air, dia yang punya emas. Emas sekarang ini sebetulnya air. Nah kita ini di pinggir kali besar, di pinggir sungai Ogan. Nah airnya tidak habis-habis. Seharusnya untuk potensi pertanian, perkebunan, peternakan, itu kan sangat memungkinkan. Dan transportasi. Kalau katanya Jokowi itu mau bikin tol laut, bukan cuma di laut. Sungai-sungai. Dulu itu kan transportasi sungai itu bagus karena sungainya kan masih dalam. Ya, Tapi sekarang ini kan sungai sudah mulai dangkal. banyak pohon-pohon yang tumbang ke sungai. Tapi bukannya tidak bisa diatasi itu kan. Ya didalamin lah, gampang ngedalamin sungai itu. Laut aja bisa Laut aja bisa direklamasi gitu. Bisa Apalagi ditimbun, apalagi sungai yang kecil. Jadi mungkin itulah ngobrol-ngobrol kita malam ini. Terima kasih kepada Bung Yuspano yang sudah hadir, Bang Wal juga, dan channel YouTube channelnya Uhang Marakuang yang telah memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Iqbal dan kepada Kak Yuspano. Nah mungkin ini kita belum banyak gitu ya kita gali dari narasumber ini. Kedepannya mungkin bersedia lagi lah ya untuk kita gali lebih dalam hal-hal yang lain yang berhubungan dengan bukan saja potensi ya mungkin hal-hal yang lain yang bisa kita bicarakan juga khususnya yang berhubungan dengan marga Marakuang ini. Jadi buat kawan-kawan, buat saudara dulur di mana saja berada yang di rantau ataupun yang ada di marga Marakuang, Kecamatan Marakuang, Kecamatan Rambangkuang, Kecamatan Lukliat, di Ogan Ilir, di Sumatera Selatan. Kalau ada misalnya hal-hal yang mau kita bicarakan atau yang mau diinformasikan, boleh memberikan komentar di kolom komentar. Dan yang paling penting, disupport channel ini. Jangan lupa subscribe, kalau itu terus diaktifkan juga notifikasinya. Dan kalau ada informasi yang lebih terbaru lagi, akan ada informasi selanjutnya. Demikian saja bincang-bincang kita malam ini. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya. Salam Marga Serumpun Marakuang.